Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Pagi Ibunya. Silahkan, silakan bertanya. Ini benar Mbak ya dengan Mbak Ina? Ya, betul. Nggak apa-apa kan ya saya panggil Mbak Ina? Ya, anaknya begitu. Oke, baik. Ini tadi saya melihat ada jadwal konseling dengan namanya Mbak Ina dari Prodi Pasca Sarjana Bimbingan Konseling ya? Betul Iya, ya? betul. Oke, baik. Mungkin di sini Mbak Ina, saya mau tanya, tadi Mbak Ina kesini naik apa nih? Tadi bawa motor sih. Oh, bawa motor sendiri ya? Sendiri. Keren. Oke, baik. Kalau apa namanya Mbak Ina di sini kan datang ke sini pasti ada motivasinya, ya kan? Betul. Baik. Mungkin Mbak Ina di sini belum tahu ya gimana proses bimbingan konselingnya di sini. Jadi nanti Mbak Ina di sini boleh cerita kepada saya nih apa aja yang Mbak Ina rasakan, apa aja yang Mbak Ina pikirkan, itu bebas Mbak Ina ceritakan kepada saya, tenang aja. Cerita itu bakalan dijaga, saya pribadi akan menjaga cerita tersebut untuk tidak melebarluaskan atau saya akan menjaga kerahasiaannya. Jadi nanti di sini Mbak Ina bercerita ya kepada saya. Tentunya kan kalau datang ke lab konseling ini pasti ada masalah atau ada sesi memang mau bercerita gitu kan ya. Iya, betul Ibu sih. Harapannya Mbak Ina di sini bisa cerita dengan nyaman, santai gitu ya. Dan jangan khawatir, pasti saya jaga kerahasiaannya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sebelum memulai sesi konseling ini mungkin boleh kita sepakati waktunya Mbak? Boleh Bu. Nah, mungkin pada sesi konseling hari ini kita sepakati ya waktunya mungkin 30 sampai 40 menit. Mungkin dari waktu tersebut apakah Mbak Ina cukup atau kurang? Nah, kalau kurang mungkin nanti bisa kita lanjutkan gitu. Maksudnya itu buat jadi bahan kitanya aja gitu. Menurut saya sih cukup sih Bu ya, 30 ke 40 menit juga biar kondusif gitu. Nah, oke, baik ya. Sebelum kita memulai sesi konseling ini, saya memastikan lagi nih ke Mbak Ina, apakah duduk Mbak Ina sudah nyaman, tenang, rileks? Nyaman sih Bu. Oke, boleh kita mulai ya. Ya, Semoga Mbak Ina tetap rileks ya dalam sesi konseling ini nih. Oke, gimana nih Mbak Ina kabarnya hari ini? kabar saya sih sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Tapi belakangan ini tuh saya sering kayak ngerasa overthinking gitu loh Bu. Ada pikiran-pikiran yang mengganggu saya gitu, sehingga itu apa ya juga mengganggu urusan akademik saya gitu. Intinya ada perasaan yang gak enak gitu loh Bu, saya merasa tertekan gitu. Mungkin dari perasaan atau pikiran Mbak Ina tadi, dari overthinking, tekanan dan lain sebagainya, sebelum lanjut lebih mendalam, boleh ceritakan dulu sebenarnya latar belakang Mbak Ina ini apa ya? Mungkin dari diri sendiri, misalnya kayak dari keluarga bersaudara, terus sekarang kan melanjutkan pasca sarjana. Mungkin saya juga mau tahu apakah relate nih Mbak Ina, jurusan Mbak Ina yang ambil sekarang gitu. Mungkin dari hal tersebut kan yang menimbulkan perasaan tadi yang pikiran overthinking dan lain sebagainya. Iya, saya emang itu Bu, apa ya, saya kan posisinya lagi S2 ya, S2 BK sesuai dengan data yang tadi itu. Terus nah ini yang jadi masalah sebenarnya emang Bu di pikiran saya gitu. Saya tuh S1 nya bukan murni BK gitu, jadi sebenarnya ini nggak linear gitu loh Bu. Sehingga ada banyak hal yang belum saya ketahui, ada banyak hal yang baru saya tahu gitu loh di S2 ini tentang dunia bimbingan dan konseling gitu. Nah dari sini saya tuh ngerasa saya gak mampu gitu loh Bu. Saya merasa tertekan berada di kelas gitu, karena teman-teman misal kayak hal basic ya Bu ya, hal basic tuh di konseling, misal keterampilan konseling, pendekatan-pendekatan yang harus diketahui gitu loh.
itu kan hal dasar ya Bu. Sedangkan teman-teman saya tuh semua mayoritas ya itu udah memahami itu dengan baik, dan saya sendiri masih kayak belum tahu apa-apa gitu loh Bu. Nah dari situ saya ngerasa saya harus belajar banyak, karena yang lain udah pada bisa, saya baru kenal gitu loh. Jadi tapi ini Bu, saya sekarang tuh oke, saya nggak bisa ya, saya menuntut diri untuk belajar lebih giat daripada yang lain. Oke, itu sudah saya lakukan, tapi masalahnya adalah saya ngerasa bahwa saya udah belajar, tapi saya tetap ada beberapa hal yang kurang saya pahami, dan dari situ saya ngerasa bahwa saya emang bodoh gitu. Saya bodoh, saya emang nggak mampu, sampai overthinking saya tuh ke arah aku takut nanti gimana kalau nggak sukses, kayaknya aku emang nggak cocok di bidang ini. Nah dan dari situ juga aku jadi kepikiran keluarga gitu loh Bu. Takut nggak berhasil membuktikan kalau aku bisa setelah S2 gitu sih. Oh, oke. Dari cerita Mbak Ina tadi itu ya panjang nih ya. Ada rasa-rasa atau ada pikiran-pikiran yang tidak mampu. Mbak Ina merasa Bodoh. itu bodoh. Terus ada merasa takut gimana nanti sama keluarga yang mengecewakan gitu kan ya. Dengan tadi ada dibilang kalau teman-teman S1 itu sudah tahu basicnya keterampilan bimbingan konseling gitu ya. Mungkin kenapa Mbak Ina bisa mengatakan tersebut? Apakah Mbak Ina memang yang tadi kan tidak selinier ya jurusannya? Betul. Oke. Mungkin bisa kasih gambaran jurusan sebelum itu gimana sih Mbak? S1 saya tuh tasawuf dan psikoterapi ya Bu. Ini sebenarnya masih serumpun menurut saya, karena banyak sedikitnya tuh kemarin saya juga belajar tentang pendekatan-pendekatan konseling, betul. Tapi apa ya, nggak semua pendekatan itu dipelajari dengan detail gitu. Kita nggak belajar keterampilan-keterampilan. Cuma ya gimana ya, kemarin kita praktikumnya di lembaga BK kok Bu. Tapi kita nggak dibekali basic konseling yang baik. Kita langsung dipasrahkan gitu loh ke sekolah-sekolah. Terus sedangkan sekolah itu sendiri menurut saya setelah saya belajar nih di S2 itu juga pemahaman konselingnya ternyata masih minim juga. Nah jadi di situ apa ya, itu praktikum itu tidak menambah wawasan sebenarnya untuk saya pribadi. Makanya nih di S2 itu saya banyak kayak ngerasa oh ini masih hal baru loh buat saya. Bahkan istilah-istilahnya tuh ada yang masih baru banget gitu loh Bu di saya, kayak pedagogi, supervisi klinis, BK, itu hal baru bagi saya gitu. Sedangkan saya pribadi tuh apa ya, ngerasa harus maksimal kan. Saya takut mengecewakan keluarga gitu, karena bahkan kemarin aja tuh saya ini kan ya Bu ya, saya anak bungsu. Oh, anak bungsu. Dari berapa saudara Mbak? Dari 6 bersaudara. Kemarin tuh sempat sulit perizinan kuliah ke UN ya gitu, tapi alhamdulillahnya dikasih. Nah tapi dari situ ketidakmampuan saya mengejar pelajaran atau materi di kelas itu membuat saya juga khawatir gimana kalau nantinya berimbas ke saya juga nggak berhasil untuk apa ya, memenuhi ekspektasi keluarga. Jadi ada pikiran-pikiran yang muncul lagi nih yang Mbak Ina takut gagal tadi itu. Dan Mbak Ina merasa kalau Mbak Ina itu ketertinggalan jauh dengan teman-temannya ya, karena tadi berbeda prodinya dan tidak selinier mungkin. Tapi di sini Mbak Ina kan ada tadi jelas juga tuh takut tidak sukses, takut gagal. Mungkin bisa diceritakan kepada saya lagi nih, maksudnya Mbak Ina takut nggak sukses itu gimana sih? Karena tadi kan Mbak Ina juga membilangkan kalau takut mengecewakan keluarga gitu. Bisa diceritakan lebih mendalam detail gitu Mbak? Kalau saya sih
lebih ke itu kan ibu, karena saya merasa saya udah nggak paham nih atau kurang paham di bagian ini. Saya tuh ngerasa bahwa oh berarti aku emang nggak cocok di bidang ini itu loh bu. Nggak cocok mungkin, maaf ya, nggak cocok itu mungkin jadi konselor. Iya betul, saya kayaknya nggak cocok deh untuk jadi konselor, atau kalau mau jadi dosen saya kayaknya nggak cocok deh di bidang bimbingan dan konseling gitu, karena sejauh ini masih banyak hal yang saya rasa saya belum pahami gitu loh bu, banyak hal baru yang belum saya serap dengan baik gitu. Nah jadi di sini nih saya ngerasa kayaknya emang aku gagal deh di sini. Gitu. Makanya saya tadi menyampaikan kekhawatiran takut nggak sukses, karena di semester pertama aja hal-hal basic saja saya kayak udah merasa apa ya, banyak nggak pahamnya gitu loh bu, apalagi gimana nanti di masa depan atau gimana nanti seterusnya, kayaknya emang sulit gitu loh bu. Ada lagi nih yang saya tangkap, Mbak Ina tadi bilang saya takut gagal atau gimana nanti saya gagal, mungkin gitu ya. Mungkin kalau dari diri Mbak Ina sendiri, apakah kalau kata saya itu gagal itu berarti Mbak Ina itu tidak mampu? Ya gitu bu, ya sih menurut saya kalau saya udah gagal berarti saya memang nggak mampu gitu loh untuk melanjutkan ini gitu. Saya sampai bingung apa aku salah jurusan ya gitu loh bu dari kemarin. Lebih menarik lagi nih, ada kata-kata salah jurusan. Iya betul. Mungkin bisa diceritakan lagi Mbak Ina gimana sih maksudnya salah dari jurusan? Padahal kan ya kita bisa nih memulainya dengan nol mungkin. Iya ini kan apa ya bu, saya emang karena emang ini tadi yang saya bilang agak linear itu beda. Nah di situ tuh kan saya emang belajar dari nol banget tuh bu, materi-materinya, bahkan materi-materi dasar untuk bimbingan konseling, terus juga banyak praktik-praktik gitu juga. Nah di situ tuh saya benar-benar belajar dari nol bu, terkait pemahaman tentang bimbingan dan konseling. Nah tapi lagi-lagi ketika ada apa ya, ketika banyak hal yang ternyata nggak saya pahami menurut saya, itu saya sampai ngerasa kayaknya aku salah jurusan gitu loh bu. Itu karena berangkat dari pikiran saya yang karena saya nggak paham aja gitu loh bu. Jadi hal tersebut itu Mbak Ina muncul pikiran yang mungkin tadi overthinking itu ya, karena ada keterbedaan latar belakang dengan teman-temannya selama kuliah ini. Karena kan mungkin Mbak Ina berpandangan kalau misalnya tadi kan udah dibilang juga teman-teman yang sudah senior atau sejurusan itu sudah memahami ketentuan konselingnya dan lain sebagainya, sedangkan Mbak Ina harus belajar dari nol, itu ya Mbak tadi ya? Iya betul. Jadi ada pikiran dari Mbak Ina itu yang merasa takut gagal, terus merasa tidak mampu, bahkan ada kata rasa bodoh gitu ya, karena adanya latar belakang yang berbeda dengan teman-teman yang lain gitu ya. Dan juga tadi Mbak Ina itu ada bilang kalau takut mengecewakan keluarga tadi ya. Berarti itu kan kesimpulan dari cerita Mbak Ina tadi, ada pikiran-pikiran yang mungkin menjadi tekanan Mbak Ina selama ini gitu ya. Ya gini sih bu, sebenarnya saya ini kan satu-satunya orang yang S2 tadi ya? Satu-satunya orang yang lanjut S2 nih di keluarga gitu. Saya 6 bersaudara kan. Nah dari situ saya tuh dari saya dapat izin gitu ya untuk S2 gitu, itu bagi saya itu bukan cuma sekedar apa ya, itu bukan privilege bagi saya gitu bu, itu bukan keistimewaan, tapi itu tanggung jawab yang harus saya penuhi gitu, tantangan yang harus saya jawab. Sementara keadaannya di lapangan, di kelas tuh saya masih ngerasa bodoh gitu ya, saya ngerasa saya banyak gak pahamnya.
analoginya tuh teman-teman udah pada lari gitu ya, udah paham, udah mereka lari, saya masih merangkak gitu loh. Saya merasa saya nih kayaknya di kelas ini yang paling nggak paham gitu. Mungkin apakah realistis sih Mbak sebenarnya kalau misalnya orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan teman-temannya seperti Mbak Ina tadi itu, apakah bisa disamaratakan dengan orang yang memang punya proses atau pembelajaran terlebih dahulu, yaitu tadi teman-teman yang ada di prodi BK? Apakah Mbak Ina memikirkan hal tersebut tuh ya udah, aku merasa tertinggal, aku merasa bodoh dan nggak paham gitu? Ya seharusnya sih ya Bu ya, emang harusnya beda ya Bu ya. Kayak apa ya, kayak saya kalau berpikir lebih jauh nih, mungkin emang wajar kalau misal ada 2 orang gitu ya dengan proses belajar yang berbeda, itu punya hasil yang berbeda gitu kan. Yang lebih awal belajar lebih paham itu oke, wajar, dan yang belajarnya lebih belakangan itu pemahamannya juga menyusul gitu loh, bertahap, step by step, ada berproses. Tapi saya ngerasa saya tuh tertinggal jauh banget gitu loh Bu. Bahkan setelah saya belajar lebih keras daripada yang lain, itu saya masih ngerasa ini kok saya masih tertinggal gitu loh. Tetap merangkak atau masih jalan di tempat tadi? Iya gitu loh, saya ngerasa masih stuck gitu loh Bu. Sampai saya di kelas tuh mau mengutarakan pendapat atau apa tuh sampai takut salah gitu loh Bu, bakalan. Jadi sebenarnya itu kan kalau ada latar belakang yang berbeda nih antara misalnya Mbak dengan teman si A, karena tadi itu juga ada jurusan ya, itu sebenarnya bisa dibilang kalau itu tuh adalah sebuah proses nggak sih Mbak ya? Maksudnya kan tadi ada perjalanannya, tidak harus begitu. Iya sih Bu, harus begitu ya. Ada proses yang step by step, nggak bisa instan emang. Iya, karena memang kita sebagai individu pada umumnya itu kan memang kita harus menjalani namanya proses kehidupan, proses pembelajaran. Kan tidak mungkin ya di sini. Dan kalau misalnya tadi kan Mbak bisa berpikiran kalau misalnya ya nggak mungkin lah sama dengan teman yang lain karena Mbak Ina sudah berusaha dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk dalam proses pembelajaran Mbak Ina biar pemahaman Mbak Ina lebih dalam gitu kan? Iya sih Bu, saya juga lagi proses kan ya. Oke, jadi di sini saya menilai Mbak Ina ini orang yang cukup keras ya pada diri sendiri ya Mbak Ina ya. Bisa dibilang begitu sih Bu. Karena ternyata tanpa saya sadari, saya bisa menolerir gitu ya, orang yang masih berproses itu wajar. Saya bisa melabel orang yang masih belum tahu itu masih proses untuk mengejar apa yang mengejar ketertinggalan atau mengejar apa yang diusahakan gitu. Tapi kenapa saya baru sadar kalau saya memang ternyata terlalu keras pada diri sendiri gitu. Kalau orang lain saya anggap itu adalah proses, sedangkan saya kok saya menganggap atau terlalu cepat memutuskan bahwa saya itu nggak mampu gitu loh Bu. Maaf. Oke, begitu. Jadi ada ini pikiran-pikiran yang ada di diri Mbak Ina ya tadi. Mungkin ada insecure, overthinking, merasa tidak mampu, terus merasa takut gagal dan lain sebagainya. Gitu ya Mbak ya. Iya Ibu, betul. Mungkin dari Mbak Ina tadi, apakah rasa tidak mampu itu atau merasa ketertinggalan itu artinya Mbak Ina itu orang yang benar-benar tertinggal atau gagal gitu, dalam artian Mbak Ina sendiri? Maksudnya tadi kan ada bilang kayak beberapa kali merasa tidak mampu, merasa gagal dan lain sebagainya. Apakah dari perkataan tersebut atau pikiran tersebut itu menggambarkan kalau memang Mbak Ina itu ya udah tidak bisa? Iya Bu,
kalau saya tuh berpikiran kalau saya sendiri gitu ya, kepada diri sendiri, saya berpikir kalau saya emang gagal melakukan sesuatu gitu ya, atau memahami sesuatu, itu saya langsung melabel diri saya sendiri, oh aku emang tidak mampu di sini, aku emang bodoh di sini gitu loh Bu. Aku langsung, oh ya udah aku gagal nih, langsung gitu Bu. Padahal tadi Mbak Ina udah ada bilang juga ya, tidak, itu kan sebenarnya tidak seharusnya semuanya itu dikatakan gagal gitu ya Mbak ya. Jadi di sini lebih menarik ya Mbak, kalau Mbak Ina ini memang benar-benar sekeras itu pada diri sendiri ya. Mungkin karena memang adanya tadi tekanan-tekanan atau faktor dari luar gitu kan ya, dari tekanan emosionalnya, sosialnya, dari akademiknya mungkin. Jadi pikiran-pikiran tersebut tuh yang memunculkan kalau Mbak Ina itu ya udah nggak mampu, dan padahal Mbak Ina tuh sebelumnya sudah berusaha sebaik mungkin gitu loh, tapi Mbak Ina tetap melabeli diri sendiri kalau Mbak Ina itu ya tidak mampu dan takut nggak sukses tadi gitu ya. Iya betul Bu, karena begini, di kelas tuh bener-bener menurut pandangan saya, di kelas saya tuh bener-bener semua orang tuh paham gitu loh Bu, paham tentang materi atau tadi ya. Saya ngerasa kayak cuma saya gitu loh yang stuck di tempat, atau yang baru ngerasa oh ini pemahaman baru gitu loh. Sedangkan mereka, menurut saya tuh mereka udah paham ya, tinggal memperdalam aja gitu. Sedangkan saya ini hal baru gitu loh. Harus belajar Dari situ saya benar-benar overthinking dan khawatir. Ya, jadi ada perasaan juga atau overthinking tadi karena ada keterbedaan latar belakang tadi ya dengan teman-teman, sehingga Mbak Ina tuh merasakan hal-hal yang menurut Mbak Ina itu pikiran-pikiran yang belum diselesaikan di diri Mbak Ina gitu ya. Ya Bu. Baik. Pada intinya tadi Mbak Ina tetap memaklumi kesadaran orang lain, kayak orang lain bisa berproses dan lain sebagainya, sedangkan Mbak Ina itu tetap keras kepada diri sendiri ya. Itu tadi Mbak Ina meskipun sudah belajar, tapi Mbak Ina tuh selalu merasa ketertinggalan lah, terus merasa tidak mampu, tidak sukses, padahal sebelumnya itu Mbak Ina tuh sudah berproses dan berjalan gimana menunjukkan kepada orang-orang gitu ya Mbak ya. Iya, iya Bu, betul. Kenapa saya sekeras itu ya pada diri sendiri? Nah, bisa dilihat nih dari cerita Mbak Ina yang sudah lumayan sedikit lama nih ya Mbak ya. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya Mbak Ina ini pemikirannya itu pikiran-pikiran yang muncul yang tadi ada di diri Mbak Ina itu tuh munculnya karena ada situasinya, bentuk situasinya. Itu pikiran-pikiran tadi yang kayak namanya pikiran yang tidak logis. Kenapa bisa dibilang tidak logis? Mungkin di sini Mbak Ina tuh selalu menganggap itu tadi, Mbak Ina merasa tidak mampu sama dengan Mbak Ina tuh tidak sukses, atau Mbak Ina merasa bodoh dan lain sebagainya tadi ya. Oke. Jadi hal tersebut munculnya dari situasi yang Mbak Ina alami pada saat itu. Kayak di kelas gitu ya Bu. Iya. Sedangkan itu tuh sebenarnya kayak ya selimurannya aja gitu Mbak. Jadi mungkin dari sini apa nih yang Mbak Ina sadari gitu? Sejauh ini setelah cerita nih ya sama Ibu, saya menyadari nih Bu, kalau ternyata saya emang sekeras itu sama diri sendiri. Entah kenapa gitu ya, kenapa saya bisa menganggap wajar, atau ya wajar sih orang lain belum tahu karena dia masih berproses gitu. Tapi kenapa saya sadar kenapa saya bisa menganggap bahwa saya selalu harus bisa, harus selalu berbeda dengan orang lain itu ya. Kenapa saya harus selalu memforsir diri gitu untuk mengejar ketertinggalan. Itu sih yang saya rasakan perbedaannya gitu loh Bu, yang benar-benar saya sadari sekarang, ternyata saya sekeras itu sama diri sendiri gitu. Oke, insight yang sangat bagus ya Mbak ya, karena Mbak Ina mungkin dari sesi ini sudah memahami nih ada keterbedaan pemikiran sebelumnya, sampai akhirnya Mbak Ina bisa menyimpulkan gitu ya. Memang ada tadi perasaan atau pikiran yang muncul bahkan bisa takut membicarakan orang tua, dan itu Mbak Ina mengambil
satu-satunya orang yang sedang melanjutkan S2 di Keluarga. dan lagi merantau ya berarti ya Mbak begitu. Iya. Nah, jadi dari beberapa pikiran-pikiran yang muncul tadi, mungkin dari sesi ini itu nanti kan akan berkelanjutan ke sesi berikutnya. Apakah boleh saya memberikan tugas nih kepada Mbak Ina untuk Mbak Ina itu menyadari atau menemukan pikiran-pikiran lebih dalam lagi nih gitu. Karena kan di sesi ini tadi tuh ada beberapa yang saya tangkap pemikiran Mbak Ina tadi, dia pertama merasa takut gagal, merasa tidak mampu, terus merasa nggak sukses karena dari tiga ini itu ada latar belakang yang berbeda dengan teman-temannya, sedangkan Mbak Ina tuh sudah berusaha mengejar hal tersebut gitu ya. Dan yang terakhir tadi saya tangkap tuh Mbak Ina tadi kan merasa kalau Mbak Ina itu takut mengecewakan keluarga tadi itu kan. Oke. Sebelum saya lanjut nih untuk memberikan tugas mungkin ya dari Mbak Ina, apakah Mbak Ina sekarang sudah merasakan rileks atau sedikit tenang dengan sedikit cerita kepada saya tadi coba? Saya sih iya Bu, ternyata saya itu loh mendapatkan hal baru itu, insight baru, pemahaman baru. Oh ternyata aku baru sadar, benar-benar baru sadar kalau aku ternyata keras kepada diri sendiri gitu. Aku terlalu memforsir diri, padahal apa ya, entah karena apa, padahal aku nggak tahu lingkungan menuntut itu nggak dari aku gitu. Aku aja yang terlalu keras gitu Bu. Dan dengan bercerita ke ibu nih sejak tadi, syukurnya saya dikasih pemahaman itu gitu Bu. Jadi kalau misal ada apa ya, semacam PR ya gitu dari ibu untuk lebih lanjut menyelesaikan ketidaknyamanan saya ini, saya sangat bersedia Bu. Oke, baik. Jadi nanti untuk minggu depan harapannya Mbak Ina itu bisa menantang pikiran-pikiran yang ada tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi ada 4 ya Mbak ya. Semoga harapannya untuk kedepannya Mbak Ina bisa menantang atau bakal sudah paham nih bahwa seharusnya pikiran itu tuh tidak terjadi pada diri Mbak Ina sendiri gitu ya. Jadi mungkin di sini nanti tugasnya Mbak Ina mengamati nih selama, kan ini sesi konselingnya nanti dilanjut buat minggu depan, jadi masih ada waktu 1 minggu gitu. Jadi Mbak Ina nanti bisa nih memikirkan atau mengamati situasi yang Mbak Ina selama 1 minggu itu apa aja sih situasi yang muncul pada diri Mbak Ina sendiri, terus pikiran-pikiran apa aja sih yang muncul di diri sendiri gitu ya Mbak. Oke, paham. Bersedia aja ya Mbak buat pertemuan minggu depan dengan tugas itu? Saya bersedia. Baik. Sebelum saya mengakhiri sesi konseling ini, harapannya Mbak keluar dari sesi ini tadi kan Mbak Ina sudah menjelaskan juga sudah sedikit tenang dan sudah menemukan temuan pembelajaran baru-baru gitu ya. Saya harap juga akan membantu sih Mbak ya. Itu sangat membantu ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi ke sesi berikutnya di minggu depan. Semoga Mbak Ina bisa meluangkan waktunya untuk bercerita kembali kepada saya dan membawa tugas-tugas tersebut, dan kita selesaikanlah permasalahan atau merasa keterjanggalan tersebut ya Mbak ya. Baik Bu. Sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin ada pertanyaan atau masih ada keluhan nih di luar dari itu tadi Mbak? Sejauh ini cukup Ibu ya, cuma saya ngerasa berarti seminggu ini nih PR saya gini ya, saya mengamati diri sendiri gitu, di bagian mana sih nanti yang membuat saya paling merasa atau mengganggu saya gitu, yang memunculkan overthinking itu. Overthinking dan insecure tadi ya. Semoga harapannya ya minggu depan itu sudah selesai dan Mbak Ina itu bisa menantang pikiran-pikiran tersebut gitu ya Mbak. Iya Bu. Oke. Sudah bisa kita cukupkan sesi konseling pada hari ini? Bisa Bu, cukupkan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ina karena Mbak Ina sudah sangat bersedia nih meluangkan waktunya untuk datang kepada saya di sesi konseling ini untuk menceritakan
keseharian Mbak Ina dan perasaan-perasaan yang muncul gitu ya. Baik, saya akhiri sesi konseling pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya Mbak Ina. Semoga sehat dan bisa bertemu kembali. Ya, saya juga terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali. Hati di jalan ya Mbak. Ya Bu, mari assalamualaikum. Waalaikumsalam.